Beberapa waktu lalu, anak saya yang sudah remaja, mendekati 17 sekarang, tiba-tiba bilang bahwa, "Papa, if you want to understand about Gen Z, read Metamorphosis by Kafka." Ya, saya nggak tahu siapa Kafka ini. Setelah saya riset-riset, ternyata dia adalah penulis novel terkenal asal Ceko ya. Saya pikir ya mungkin ini penulis-penulis baru yang bisa menangkap apa kebutuhan Gen Z, apa yang menarik buat Gen Z ya. Tapi ternyata dia lahir jauh lebih dulu daripada Michael Foucault, kalau dulu di zaman saya remaja juga ya. Yang terkenal dengan postmodernismenya, ya pokoknya rebel gitu ya. Dan juga lebih tua juga dari Jacques Derrida, yang dulu kita kenal punya teori dekonstruktivis, bahwa semua yang kita ketahui sekarang adalah kebenaran yang dibuat oleh otoritas atau hierarki. Setelah saya riset lebih dalam, Kafka ini ternyata punya patung yang sekarang ini menjadi salah satu pusat kunjungan turis ya. Namanya Franz Kafka Head. Dibuat oleh David Czerny, itu seniman patung, seniman instalasi ya dari Bohemia, yang juga membuat patung terkenal The Hanging Man. Kalau sempat ke Praha, nah, di Praha itu ada patung yang terkenal di mana orang bergelantungan di atas gedung gitu ya. Dan orang yang bergelantungan itu bukan orang biasa, tapi dia adalah Sigmund Freud. Akhirnya saya belilah buku Metamorphosis ini, dikarang oleh Franz Kafka, yang buat para Gen Z, mereka membuat terminologi sendiri, namanya Kafkaesque katanya. Ceritanya dimulai dari langsung tokoh utamanya Gregor Samsa yang bangun pagi terlambat dia pagi itu dan sudah berubah menjadi kecoak. Ya tentunya kaget ya jadi kecoak ya. Tapi ternyata yang ada di pikiran utama Gregor Samsa ketika bangun pagi dan menjadi kecoak itu bukan histeris atau minta bantuan, tapi justru ketidakmampuannya untuk berangkat ke kantor secara normal pagi itu ya. Jadi dia sibuk memikirkan, waduh terlambat nih naik kereta, waduh nanti bagaimana respon bosnya, waduh. Nggak ganggu aja ini. Mengganggu. Belum mandi. Baru jadi. Kita lagi sharing sama netizen. Jadi di tengah kegalauan Kafka bangun pagi dan menjadi kecoak itu, ternyata yang dipikirkannya justru ketidakmampuannya untuk bekerja hari itu. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang bukunya Franz Kafka Metamorphosis ini. Jadi kemarin berhenti ketika George Samsa sedang bingung ya, sedang kalut kenapa dia tiba-tiba berubah jadi kecoak. Tapi bukan itu yang ada di pikiran utamanya, tapi tidak bisa ke kantor, terlambat. Kita lanjutkan bahasannya sambil kita turun dari tower ini ya. Oke. Dalam kondisi sebagai kecoa, dia justru mencoba tetap bangun dari posisi telentang yang tentunya susah sebagai kecoa ya. Dan idenya untuk loncat dari kasur pun tidak dilakukannya karena khawatir keluarganya yang sedang sarapan akan mendengar suara keras jatuhnya. Dia sibuk, sangat sibuk memikirkan pandangan orang lain akan tidak normalan dirinya, kesehariannya, dan efek-efek negatif lainnya. Ternyata di pagi itu benar-benar ada yang memeriksa dari kantornya. Keluarganya yang mencoba membangunkannya untuk sarapan pagi pun bingung. Dan pada saat ini menjadi panik. Ibunya mencoba untuk meyakinkan pemeriksa tersebut bahwa Gregor sedang sakit dan langsung menghubungi dokter. Sementara bapaknya memanggil tukang kunci untuk membuka kamarnya. Namun karena tidak ada respon yang dapat dimengerti manusia dari kamarnya, si pemeriksa mulai tidak sabar. Dan baik Gregor maupun keluarganya tidak ingin si pemeriksa itu keluar rumah dengan laporan negatif. Yang laporan negatif itu dapat menyebabkan Gregor dipecat ya. Karena ternyata Gregor lah satu-satunya pencari nafkah keluarga. Pagi itu mencapai klimaksnya ketika pintu kamar Gregor akhirnya terbuka dengan si pemeriksa yang sudah tidak sabaran untuk mencari tahu. Ya dikaget karena dikejar kecoak Gregor yang ingin menjelaskan keadaan dirinya tentunya ya. Ibunya langsung shock dan sedih menangis di pojok rumah, sementara bapaknya fokus mengantisipasi reaksi pemeriksa yang terburu-buru meninggalkan tongkatnya dan mengejar keluar sambil mengusir dan memukul kecoak itu untuk kembali ke kamar. Pagi itu berakhir dengan kecoak Gregor pingsan.
Setelah itu tidak diceritakan bagaimana reaksi kedua orang tuanya, tapi adiknya yang justru berusaha memahami tentang kecoa Gregor ini dengan memberikan susu yang merupakan minuman favoritnya dan berbagai macam makanan yang cocok untuk kecoa. Beberapa hari kemudian, dengan rutinitas yang sama, adik Gregor yang namanya Greta menyediakan makanan dan membersihkan kamar Gregor tanpa ada keluarga lain yang diperbolehkan. Gregor yang masih berusaha beradaptasi juga menjadi jijik dengan dirinya sendiri yang ternyata lebih suka makanan-makanan busuk. Cerita berikutnya menggambarkan atau membayangkan kesulitan ekonomi yang keluarga Sams hadapi karena Gregor tidak lagi menghasilkan. Di tengah ayahnya yang gagal dalam usahanya dan memiliki hutang dan sedang berhitung jumlah simpanan mereka untuk bertahan hidup. Sementara adiknya yang masih berusia 17 tahun sangat disayang oleh Gregor. Ketika dia masih menjadi manusia, adiknya tidak diizinkan bekerja dan justru difasilitasi oleh Gregor untuk meneruskan hobinya, yaitu bermain biola. Cerita kemudian fokus pada adiknya yang menjadi pengambil keputusan tunggal tentang kecoa Gregor. Ketika Gregor sudah terbiasa merayap, dia memutuskan untuk memindahkan furnitur di kamar Gregor agar kecoa Gregor ya lebih leluasa bergerak. Dalam fase ini, ibunya berpendapat bahwa mungkin lebih baik agar kamar ditinggalkan apa adanya, sehingga nanti suatu saat kalau Gregor kembali, semua keadaan akan berjalan seperti normal. Tapi Greta tidak setuju dan tetap memindahkan semua furnitur di kamar Gregor. Karena senang dan mungkin kangen sama ibunya, Gregor memperhatikan diri dan justru membuat ibunya tiba-tiba pingsan. Bapaknya yang takut akan kenyataan ekonomi, tidak ada mencari nafkah lagi di rumah, mencoba untuk fit kembali dan bekerja mencari pekerjaan. Bapaknya juga lebih malu akan stigma yang diberikan masyarakat jika tahu ada keluarganya yang menjadi kecoa kotor, atau juga ada rasa jijik dan kesal bahwa ada kecoa ini di rumah, sehingga bapaknya selalu agresif terhadap masalah kecoa ini tanpa pertimbangan bahwa kecoa itu adalah anaknya. Bapaknya yang biasanya lemah duduk di kursi goyang menunggu Gregor pulang, sekarang menjadi harus aktif kembali dan menjadi lebih fit. Setibanya di rumah dan melihat istrinya pingsan, lalu kemudian Greta menceritakan apa yang terjadi, bapaknya langsung emosi dan menimpuk Gregor dengan buah apel yang baru saja dibelinya. Namun satu apel itu mengenai punggung Gregor, walaupun Gregor mencoba menghindar ya, dan membuat punggung kecoaknya remuk. Bapaknya tidak berhenti dan terus mengejar Gregor, namun ibunya yang kini sudah sadar mencoba menghalangi bapaknya agar tidak lagi mengejar Gregor. Hari-hari berikutnya kemudian menceritakan Greta yang mendapat pekerjaan sebagai sales girl dan ibunya menjahit. Keluarga mereka sebenarnya cukup berada dengan rumah yang besar dan perhiasan, tapi setelah Gregor bermetamorfosis, mereka tidak lagi punya pembantu dan menjual seluruh perhiasan-perhiasannya. Bapaknya kini bekerja sebagai pegawai rendahan di bank. Ibunya menawarkan jasa cuci pakaian dan menjahit, sementara adiknya menjadi sales girl. Mereka juga memikirkan untuk pindah rumah. Yang masih jadi pertimbangan adalah adanya kecoa Gregor ini, sehingga mereka tidak bisa leluasa untuk pindah rumah. Di tengah punggungnya yang selalu nyeri, Gregor selalu membayangkan bahwa dia bisa mengambil seluruh beban dengan tanggung jawab keluarga ini jika saja dia bisa meyakinkan bosnya kembali dan memperbaiki hal-hal urusan kantor lainnya. Sementara Greta mulai tidak membersihkan kamar Gregor dan hanya menyediakan makanan sekedarnya. Terkadang bahkan mendorong masuk makanan ke kamar itu dengan kakinya. Ibunya meskipun selalu shock jika melihat Gregor, suatu hari membersihkan kamar Gregor. Namun adiknya yang memonopoli semua pengetahuan mengenai Gregor ini justru marah ketika pulang dan mengetahui bahwa ibunya sudah membersihkan kamar Gregor. Cerita kemudian beralih kepada keluarga ini menyewakan kamar kepada 3 orang pengontrak di rumah sekarang. Ketiga orang pemuda itu sangat bersih dan higienis dan juga membawa furnitur-furnitur yang mengakibatkan barang-barang di rumah yang tidak terpakai jadi dimasukkan ke kamar Gregor.
setiap kali penyewa itu membawa furnitur baru, maka seluruh barang-barang yang tidak terpakai masuk ke kamar Gregor seperti gudang. Gregor yang sudah sulit bergerak pada saat ini juga tidak lagi peduli dengan keadaan kamarnya dan sudah malas makan karena rasa sakit di punggungnya. Pada suatu malam diceritakan bahwa Greta bermain biola, lalu Mr. Samsa bertanya pada ketiga penyewa itu apakah mereka mau mendengar permainan musik Greta. Ketiga pemuda itu ternyata tidak keberatan dengan musik Greta, permainan biola Greta, dan justru ingin mendengarkan, sehingga Greta dan kedua orang tuanya bersiap-siap untuk bermain di ruang tengah. Mr. Samsa sendiri tidak mendukung hobi anaknya ini. Hanya Gregor lah yang suka adiknya bermain biola. Kecoak Gregor yang sekarang sangat lemah karena kondisi punggungnya, kelaparan, penuh debu, dan kotoran di seluruh tubuhnya, merasa terpanggil dengan permainan biola adiknya. Perlahan dia mulai merayap keluar dari kamarnya tanpa berusaha untuk sembunyi, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa tidak mungkin ada binatang atau serangga yang suka terhadap musik. Pasti dia adalah manusia. Akhirnya salah satu dari penyewa menyadari, kaget, tapi tidak takut, dan kemudian memanggil Mr. Samsa sambil menunjuk ke arah kecoak Gregor. Bapaknya juga langsung kaget dan berusaha menutupi kecoak Gregor dari pandangan para penyewa dan meminta mereka untuk kembali segera ke kamar. Tapi salah satu di antaranya dengan kesal menyatakan bahwa dia akan berhenti mengontrak dan tidak akan membayar sewa karena selama ini ternyata tinggal bersebelahan dengan monster yang menjijikan. Bahkan mereka mengancam akan menuntut keluarga Samsa. Greta yang kecewa setelah permainan biolanya berhenti mendadak dan tidak mendapat apresiasi, langsung menyatakan bahwa hal ini tidak lagi bisa ditoleransi. Bapaknya setuju dan ibunya seperti biasa shock. Mr. Samsa bilang, andai saja kecoak ini dapat mengerti kita. Tapi Gregor selalu mengerti mereka. Hanya saja mereka yang tidak pernah mencoba mengerti kecoak Gregor karena memang Gregor sendiri tidak bisa berkomunikasi manusia. Adiknya lalu menambahkan, kita harus menyingkirkan kecoak ini. Kecoak Gregor dengan susah payah memutar badannya, berusaha kembali ke kamarnya. Dia pun tidak mengerti mengapa dia bisa merayap jauh dari kamarnya, sementara sekarang susah untuk kembali ke kamarnya dan sudah sangat lemas. Tapi dalam benaknya dia selalu memikirkan bakti dan kesetiaannya terhadap keluarga. Di tengah khayalan-khayalannya akan kecintaannya terhadap keluarganya, Gregor menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, pembantu rumah mengintip kamar Gregor dan melihatnya terbaring. Kemudian dia menyadari bahwa kecoak Gregor sudah tidak lagi bernyawa. Dia segera membangunkan Mr. Samsa, lalu ibu Gregor dan adiknya juga mencoba melihat sendiri keadaan Gregor. Dan ternyata mereka malah bersyukur melihat perkembangan baru ini. Cerita diakhiri dengan keluarga Samsa kemudian pindah dari rumah itu dan melanjutkan hidupnya tanpa catatan apapun tentang ketiadaan Gregor. Beberapa hal yang saya simpulkan ketika Gen Z mengasosiasikan diri mereka memiliki Kafkaesque adalah pertama, mereka sangat mencintai keluarganya, bahkan mungkin lebih besar daripada mencintai diri mereka sendiri, sehingga tindakan-tindakannya berbasis atas kecintaannya terhadap keluarga. Emang. Jadi sebenarnya Gen Z ini tidak narsis. Nah, kedua adalah mereka merasa dunia sekarang ini terlalu menuntut produktivitas. Mereka lebih menginginkan hidup yang lebih bermakna, yang lebih ada nilai-nilai emosinya. Seperti Gregor Samsa yang mendukung adiknya Greta untuk bisa bermain biola. Kenapa? I want to drink in that. Sorry. Kita lanjutkan kesimpulan metamorfosis dari Franz Kafka tadi. Pertama, bahwa Gen Z itu cinta terhadap keluarganya dan mereka juga tidak narsis. Kedua, mereka merasa bahwa dunia ini itu terlalu menekankan pada produktivitas, bukan kepada kualitas kehidupan. Ketiga, mereka juga merasa teralienasi karena meskipun di dunia yang terkoneksi secara digital sekarang, tapi ternyata merasa sepi dalam diri sendiri. Ini diilustrasikan Franz Kafka sebagai berubah dia menjadi kecoak. Dia mengerti orang, tapi orang di sekelilingnya tidak mengerti dia karena dia sendiri tidak bisa mengkomunikasikan diri dengan baik. Dan keempat, dia juga merasa dihianati meskipun dia sudah berjuang demi keluarga, dia memikirkan adiknya,
Tapi ternyata di rumah apapun yang terjadi, yang dikorbankan pertama adalah dia, karena dia sudah tidak lagi bisa menjadi pencari nafkah. Jadi jika Gen Z mengasosiasikan dirinya mempunyai KKS, orang tua harus memahami bahwa mereka sedang mengalami banyak emosi, tapi sekaligus juga tidak peduli terhadap apapun yang terjadi di dunia, cuek gitu ya. Nah, mereka butuh keluarga, di sisi lain mereka juga butuh diberikan kebebasan, perlu diberikan ruang, di sisi lain perlu didukung agar mereka percaya diri untuk menghadapi masa depan mereka sendiri. Itulah esensi dari Metamorfosis karangan Franz Kafka. Udah ngerti, Mama, sekarang? Nanti dengerin podcast ini.